Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum kamu menonton. Kali ini kita akan mengulas sebuah film action Amerika terbaru yang berjudul Nobody. Bercerita mengenai kehidupan seorang pensiunan agen CIA yang kehidupan tenangnya kembali diganggu, film garapan Universal Studio ini telah berhasil mengantongi 56 juta US dollar. Kamu penasaran dengan aksi seru di film ini? Mari kita ulas. Di awal film, kita akan diperlihatkan rutinitas harian dari Hutch Mansell, seorang pria yang tinggal bersama istri dan kedua orang anaknya di sebuah komplek perumahan yang tenang. Seperti kebanyakan orang, Hutch selalu melakukan aktivitas hariannya secara rutin tanpa ada hal yang spesial. Istrinya, Rebecca Mansell, adalah seorang wanita karir. Hubungan Hutch dan istrinya diceritakan tidak begitu baik, namun mereka tetap berusaha terlihat sebagai pasangan yang harmonis di depan anak-anak mereka. Awalnya, semua berjalan dengan normal seperti kehidupan keluarga Amerika pada umumnya. Hingga pada suatu malam, ketika sedang tidur, Hutch tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara mencurigakan. Segera Hutch keluar kamar dan memeriksa kamar anak-anaknya. Kemudian ia pun turun ke lantai bawah. Rupanya di lantai bawah, dua orang pencuri telah masuk ke dalam rumah. Hutch langsung mempersenjatai diri dengan tongkat golf koleksinya. Tanpa diduga, Hutch akhirnya ketahuan oleh kedua pencuri itu. Hutch tidak berani berbuat apa-apa karena kedua pencuri mengacungkan pistol ke arahnya. Akhirnya pencuri itu memutuskan untuk mengambil jam tangan yang dipakai Hutch. Ketika pencuri itu berusaha melepaskan jam tangan, Hutch melihat tato burung di tangan salah satu pencuri. Suasana tiba-tiba menjadi kacau karena Blake, anak lelaki Hutch, berusaha menyerang salah seorang pencuri dari belakang. Namun ketika melihat anaknya bergumul dan ia mendapat kesempatan untuk menyerang pencuri lainnya dari belakang, tiba-tiba Hutch terdiam dan menyuruh anaknya untuk melepaskan pencuri itu. Pencuri pun memukul Blake dan segera kabur. Tidak berapa lama kemudian, polisi pun datang untuk memintai keterangan. Di sini terlihat kekesalan Blake terhadap sikap ayahnya yang tidak berani bertindak apa-apa walaupun ada kesempatan untuk mengalahkan pencuri itu. Salah seorang polisi itu seperti setuju dengan sikap Blake dan menyayangkan sikap Hutch yang seperti pengecut. Keesokan paginya, ketika akan berangkat kerja, Hutch bertemu dengan tetangganya yang sedang mencoba mobil barunya. Di sini sang tetangga seperti mengejek sikap Hutch akan kejadian semalam. Hutch bekerja di sebuah perusahaan manufacturing milik mertuanya. Setibanya di kantor, ia disapa oleh iparnya yang bernama Charlie. Rupanya, Charlie telah mengetahui peristiwa semalam dari Blake. Di sini, ia memberikan sepucuk senjata api kepada Hutch dan memintanya untuk menggunakannya bila dia diserang lagi. Namun Hutch hanya menyimpan senjata api itu di lemari es di dalam kantornya. Malam harinya, sebelum pulang ke rumah, Hutch mampir ke panti Werda tempat ayahnya tinggal. Di sini diceritakan bahwa David Mansell, ayah Hutch, adalah seorang pensiunan FBI yang tinggal sendiri di panti Werda. Setibanya di rumah, Abby, putri kecilnya, langsung mengeluhkan gelang anak kucingnya yang hilang di tempat di mana para pencuri mengambil uangnya semalam. Di sini terlihat kesabaran Hutch sudah pada batasnya. Dia langsung bergegas pergi meninggalkan rumah. Hutch kembali ke panti Werda tempat ayahnya tinggal. Dia mengambil pistol dan ID FBI ayahnya. Dengan penuh amarah, Hutch pun memulai misinya untuk mencari tahu pelaku pencurian di rumahnya. Dia mendatangi satu persatu studio tato yang ada di kotanya untuk mencari tahu pemilik tato burung yang dilihatnya di tangan salah satu pencuri. Setelah mengunjungi beberapa studio tato, hasil yang didapat tetap nihil. Hingga akhirnya, dia sampai di sebuah studio tato di mana pemiliknya mengenali tato yang ditunjukkan Hutch dan memberi alamat pemiliknya kepadanya. Setelah mendatangi alamat tersebut, baru diketahui bahwa pelakunya adalah sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan. Tiba-tiba, tanpa disadari, Hutch sudah berada di dalam rumah mereka dan langsung memukul sang suami. Ketika sedang mengancam sang suami, Hutch mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamar. Ternyata di dalam kamar terdapat bayi mereka yang sedang sakit. Hutch pun mengurungkan niatnya untuk membalas dendam dan pergi meninggalkan rumah itu dengan penuh kemarahan. Masih dengan memendam perasaan kesal, Hutch pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menggunakan bus kota. Di jalan yang sepi, bus kota yang dia naiki dimasuki oleh 5 orang pemuda mabuk. Setelah berhasil membuat penumpang lainnya segera turun, kelima pemuda itu langsung menggoda seorang penumpang wanita muda. Hutch yang melihat hal ini segera berjalan menuju ke arah supir bus dan menyuruh supir bus untuk keluar dari bus.
Ternyata Hutch bukan bermaksud untuk keluar dan melarikan diri, tetapi dia ingin meluapkan kemarahannya kepada kelima pemuda mabuk itu. Kelima pemuda itu pun berhasil dilumpuhkan dengan luka yang sangat serius. Sekembalinya ke rumah, sang istri telah menunggunya pulang. Melihat luka Hutch, sang istri membantu membersihkan luka itu dan kemudian mereka pun saling berbicara membahas hubungan mereka. Dan akhirnya hubungan yang sudah retak selama bertahun-tahun berhasil diperbaiki kembali. Sementara di tempat yang berbeda, kita diperkenalkan dengan Julian Kuznetsov, seorang flamboyan pemilik sebuah bar ternama yang juga merupakan seorang ketua gangster Rusia. Dia menjadi penanggung jawab atas keamanan Osbak, sindikat penyimpanan uang kotor para pengusaha dan gangster Rusia. Sewaktu Julian sedang berbicara dengan para pemegang saham Osbak, dia mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan bahwa adiknya, Teddy, sedang dirawat di rumah sakit akibat diserang seseorang. Ternyata Teddy adalah salah seorang dari kelima pemuda mabuk yang dipukuli oleh Hutch. Sesampainya di rumah sakit, Julian mendapat penjelasan dari dokter bahwa luka Teddy sangat parah, dan tak lama kemudian Teddy pun meninggal. Julian mendatangi teman-teman Teddy yang selamat. Di sini dia menanyakan pelakunya. Salah seorang teman Teddy menunjukkan sebuah kartu metro yang digunakan Hutch waktu naik bus, dan terjatuh ketika mereka berkelahi. Dari kartu itu, akhirnya Julian mengetahui identitas Hutch, dan perburuan pun dimulai. Pagi harinya, suasana hati Hutch sedang senang. Karena selain berhasil melampiaskan amarahnya semalam, dia juga berhasil memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Namun ketika sedang sarapan, dia mendapat telepon dari informannya bahwa kali ini Hutch telah melakukan kekacauan. Karena salah seorang yang dipukul semalam adalah adik Julian, sang bos gangster Rusia yang sangat berbahaya. Malam harinya ketika sedang makan malam, dari jendela Hutch melihat kedatangan orang-orang yang mencurigakan. Segera ia mengungsikan istri dan kedua anaknya ke dalam ruang perlindungan di basement rumah mereka. Orang-orang itu adalah anak buah Julian yang ditugaskan untuk menculik Hutch. Di sini, akhirnya mereka semua pun dihabisi satu persatu. Setelah membersihkan diri, Hutch segera mengungsikan istri dan kedua anaknya ke tempat yang lebih aman, serta tidak lupa memberitahukan ayahnya yang di Panti Werda untuk waspada akan kedatangan anak buah Julian. Kemudian, Hutch pun mengambil simpanan emasnya dan membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Dengan mencuri mobil tetangganya, ia pun segera pergi. Di sini tujuan Hutch adalah mendatangi mertuanya di pabrik tempat dia bekerja. Dengan simpanan emasnya, Hutch pun berusaha membeli perusahaan milik mertuanya tersebut. Keesokan paginya, Hutch menutup pabrik. Kemudian dia mempersiapkan pabrik untuk menjadi arena pertempuran melawan kelompok Julian. Rupanya untuk memancing kemarahan Julian, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang sindikat Osbak. Ia membakar semua uang yang ada di sana hingga habis. Dari sini, Hutch pun berhasil memancing Julian dan anak buahnya untuk mendatangi pabrik yang sudah dipersiapkannya. Pertempuran pun terjadi. Hutch dibantu oleh ayahnya dan saudara tirinya berhasil membunuh semua anak buah Julian. Dan di akhir cerita, Julian pun ikut terbunuh oleh Hutch. Nah guys, begitulah alur cerita film Nobody ini. Film yang penuh dengan aksi menegangkan. Kalian suka dengan film bergenre action seperti ini? Terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.